Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerima Bantuan Sosial Menggunakan Metode Salam Berbasis Web. Sebelum masuk ke materi, hormat saya kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Desi Prasya Eskomemkom, dan hormat saya kepada teman-teman sekalian. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Prima Sintaranap sebagai moderator dan pemateri 3. Saya Punjuda sebagai pemateri 2. Saya Arifadila sebagai pemateri 4. Saya Ahmad Saputra Sregar sebagai pemateri 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian. Dan penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan dalam proses penerimaan bantuan sosial yang masih dilakukan secara manual. Proses tersebut berpotensi menimbulkan subjektivitas dalam pengambilan keputusan, dalam pengolahan data masyarakat, serta bantuan sosial belum selalu diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Nah, kondisi tersebut terjadi di Desa Mekarsari, Kabupaten Asahan. Proses seleksi penerimaan bantuan sosial masih dilakukan secara konvensional dan tidak didukung oleh sistem yang terkomputerisasi. Akibatnya, ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial masih menjadi salah satu permasalahan yang perlu diperbaiki. Nah, oleh karena itu, solusi yang kami usulkan adalah mengembangkan sistem pendukung keputusan berbasis web dengan metode simple additive weighting atau SAW. Proses seleksi menjadi lebih objektif, lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Kemudian di rumusan masalah yang pertama, bagaimana merancang dan membangun sistem pendukung keputusan berbasis web yang dapat membantu proses penentuan penerimaan bantuan sosial secara lebih objektif di Desa Mekarsari. Kemudian rumusan masalah yang kedua, bagaimana menerapkan metode SAW atau dalam melakukan penelitian dan peningkatan calon penerima bantuan sosial di Desa Mekarsari. Dan yang ketiga, bagaimana tingkat efektivitas sistem pendukung keputusan yang dibangun dalam meningkatkan ketepatan sasaran dalam penerimaan bantuan sosial di Desa Mekarsari. Melalui ketiga rumusan masalah tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan sebuah sistem yang dapat mendukung proses pengambilan keputusan secara lebih efektif dan akurat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian. Yang pertama itu ialah merancang dan membangun sistem pendukung keputusan berbasis website yang dapat membantu proses penentuan penerima bantuan subsidi secara objektif di Desa Mekarsari. Lalu yang kedua itu ada menerapkan metode simple additive weighting atau SAW dalam melakukan penilaian dan pemeringkatan calon penerimaan bantuan sosial berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Lalu yang ketiga itu adalah menganalisis tingkat efektivitas sistem yang dibangun dalam meningkatkan ketepatan sasaran penerimaan bantuan sosial di Desa Mekarsari. Baik, selanjutnya di sini ada metode simple additive weighting atau SAW. Pada saat ini saya akan menjelaskan metode yang kami gunakan ini, yaitu metode simple additive weighting atau SAW. Metode ini merupakan salah satu metode sistem pendukung keputusan yang digunakan untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan beberapa kriteria dan bobot yang telah ditentukan. Di sini terdapat 5 tahapan metode SAW. Yang pertama itu ialah menentukan kriteria. Tahapan pertama ini digunakan untuk penelitian kriteria meliputi seperti pendapatan bulanan, jumlah tanggungan keluarga, kondisi rumah, pekerjaan, dan status kepemilikan rumah. Lalu yang kedua itu ada menentukan nilai. Tahap kedua ini memberikan nilai pada setiap calon penerimaan bantuan sesuai dengan kondisi masing-masing berdasarkan setiap
telah ditentukan. Lalu yang ketiga ada matriks keputusan, yaitu adalah menyusun seluruh nilai tersebut ke dalam matriks keputusan untuk mengelompokkan data agar lebih mudah dihitung pada tahap berikutnya. Lalu yang keempat ialah normalisasi, yaitu tahap ini setiap kriteria disesuaikan ke dalam skala yang sama agar semua kriteria dapat dibandingkan secara adil. Lalu yang terakhir adalah nilai preferensi, yaitu nilai hasil normalisasi dikalikan dengan bobot setiap kriteria, kemudian dijumlahkan sehingga menghasilkan nilai akhir, dan memperoleh nilai tertinggi akan menjadi prioritas bagi penerima bantuan sosial. Keunggulan metode SAW ini yaitu adalah perhitungannya sederhana, mudah diterapkan, proses transparan, dan mampu menghasilkan peringkat yang jelas sehingga memudahkan pengambilan keputusan secara objektif. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan kriteria bantuan penerimaan bantuan sosial. Pada penelitian ini ada 5 kriteria yang kami gunakan sebagai dasar dalam menentukan calon penerima bantuan sosial. Kriteria ini dipilih karena dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi dan sosial masyarakat. Kriteria yang pertama yaitu ada penghasilan bulanan, yaitu jumlah pendapatan keluarga setiap bulan. Makin rendah penghasilannya, maka makin besar peluang seorang untuk menerima bantuan. Kriteria yang kedua, jumlah tanggungan keluarga, yaitu banyaknya anggota keluarga yang menjadi tanggungan kepala keluarga. Makin banyak juga kebutuhan ekonomi keluarga yang ada. Kriteria yang ketiga yaitu kondisi rumah. Kriteria ini melihat kelayakan tempat tinggal seperti kondisi bangunan dan fasilitas dasar. Rumah yang kurang layak menunjukkan bahwa kondisi ekonomi keluarga juga cenderung rendah. Kriteria yang keempat, pekerjaan. Jadi pekerjaan dan kestabilan penghasilan kepala keluarga menjadi salah satu indikator kemampuan ekonomi. Dan kriteria yang terakhir yaitu status kepemilikan rumah. Apakah rumah tersebut milik sendiri, sewa, atau menumpang? Status tempat tinggal ini juga menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan tingkat kelayakan penerimaan bantuan. Kelima kriteria tersebut nantinya akan diolah menggunakan metode SAW sehingga proses penentuan penerimaan bantuan menjadi lebih objektif dan tidak hanya berdasarkan penilaian subjektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metodologi penelitian. Pada penelitian ini digunakan metode penelitian Research and Development atau R&D karena tujuan penelitian bukan hanya menganalisis masalah, tapi juga menghasilkan sebuah produk berupa sistem pendukung keputusan berbasis web. Pendekatan yang kami gunakan adalah kuantitatif karena data yang digunakan berupa nilai dan skor pada setiap kriteria yang nantinya dihitung menggunakan metode SAW. Dalam pengumpulan data digunakan 3 teknik, yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka. Observasi ini dengan mengamati secara langsung proses penentuan penerimaan bantuan sosial di Desa Mekarsari. Wawancara ini memperoleh informasi langsung dari pihak desa mengenai proses seleksi dan kriteria penerimaan bantuan. Dan studi pustaka mempelajari jurnal, buku, dan referensi yang berkaitan dengan sistem pendukung keputusan dan metode SAW. Sedangkan model pengembangan sistem yang digunakan adalah waterfall, yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu analisis kebutuhan, perencanaan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Model waterfall dipilih karena proses pengembangannya dilakukan secara bertahap dan sistematis, sehingga setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap berikutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pengantar. Baik, di sini saya akan menjelaskan kerangka kerja penelitian. Yang pertama ada identifikasi masalah penelitian, yaitu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di Desa Mekarsari. Permasalahan utamanya adalah proses penentuan penerimaan bantuan sosial yang masih dilakukan secara manual sehingga berpotensi kurang tepat sasaran.
Setelah itu yang kedua adalah pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan perangkat desa serta studi pustaka. Data yang dikumpulkan meliputi data calon penerima bantuan sosial beserta kriteria yang digunakan dalam proses penilaian. Selanjutnya analisis kebutuhan sistem, yaitu menganalisis kebutuhan sistem agar sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Setelah itu masuk ke tahap perancangan, yaitu merancang sistem pendukung keputusan berbasis web, mulai dari desain, tampilan, desain database, alur sistem, hingga tampilan antarmuka yang akan digunakan. Tahap terakhir ada implementasi, yaitu menerapkan metode SAW ke dalam sistem sehingga proses perhitungan dan perantingan calon penerima bantuan sosial dapat dilakukan secara otomatis. Selanjutnya ada hasil yang diharapkan. Hasil yang pertama itu adalah tersedianya sistem pendukung keputusan berbasis web yang dapat membantu perangkat desa dalam mengelola data calon penerima bantuan sosial. Yang kedua adalah proses perhitungan menggunakan metode SAW dilakukan secara otomatis sehingga proses seleksi menjadi cepat dibandingkan perhitungan secara manual. Setelah itu yang ketiga, mengurangi subjektivitas dalam pengambilan keputusan karena penilaian dilakukan berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditentukan, bukan hanya berdasarkan pertimbangan pribadi. Yang terakhir adalah meningkatkan ketepatan sasaran penerimaan bantuan sosial sehingga bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria. Selanjutnya kesimpulannya adalah pengembangan sistem pendukung keputusan berbasis web menggunakan metode SAW di Desa Mekarsari, Kabupaten Asahan diharapkan mampu membantu proses penentuan penerimaan bantuan sosial secara objektif, efektif, transparan, dan tepat sasaran. Kontribusi penelitian ini dapat membantu pemerintah desa dalam proses seleksi penerima bantuan sosial, mempercepat pengolahan data dan pengambilan keputusan, serta mengurangi kesalahan dan subjektivitas dalam penentuan penerimaan bantuan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Demikian materi yang kami sampaikan. Kami membuka sesi tanya jawab kepada rekan-rekan sekalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Vitasari ingin bertanya, bagaimana cara kerja metode SAW hingga menghasilkan penerimaan bantuan yang paling layak? Terima kasih. Saya tadi ingin bertanya, dibandingkan metode-metode lain, mengapa kalian memilih metode SAW ini? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizkika Putri. Saya ingin bertanya, mengapa menggunakan 5 kriteria, yaitu penghasilan, jumlah tanggungan, kondisi rumah, pekerjaan, dan status kepemilikan rumah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nusa Atika. Apa manfaat sistem pendukung keputusan yang Anda bangun dibanding proses yang dilakukan secara manual? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tadi, yaitu mengapa kami memilih metode SAW dibandingkan dengan metode lain. Jawabannya itu, kami memilih metode SAW karena metode ini memiliki proses perhitungan yang sederhana, mudah dipahami, dan mampu menghasilkan peringkat calon penerima bantuan sosial secara objektif. Selain itu, SAW dapat menggabungkan beberapa kriteria sekaligus dengan bobot yang berbeda, sehingga hasilnya lebih akurat dan transparan. Gimana? Oke, terima kasih. Nomor 2. Di sini
menjawab pertanyaan kajian, bagaimana cara kerja metode SAW hingga menghasilkan penerimaan bantuan yang paling layak. Jadi, yang pertama, sistem menentukan kriteria dan bebannya. Setelah itu, setiap penerima diberi nilai berdasarkan masing-masing kriteria. Nilai tersebut kemudian dinormalisasi agar memiliki skala yang sama. Selanjutnya, nilai normalisasi dikalikan dengan bobot setiap kriteria dan dijumlahkan untuk memperoleh nilai preferensi. Calon yang memperoleh nilai preferensi tertinggi akan menjadi prioritas sebagai penerima sosial. Bagaimana? Ya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Elsa. Pertanyaannya, apa manfaat sistem menentukan keputusan yang Anda bangun dibandingkan proses yang dilakukan secara manual? Nah, manfaatnya yang pertama itu sistem yang dibangun bisa mempercepat proses seleksi, terus mengurangi kesalahan perhitungan, mengurangi subjektivitas dalam pengambilan keputusan, serta menghasilkan rekomendasi penerima bantuan sosial yang lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran. Karena waktu masih pakai sistem manual, masyarakat itu banyak yang protes karena bantuan sosial dan dekat-dekat sama kepala desa saja gitu. Nah, dengan adanya sistem ini jadi lebih tepat sasaran dan subjektif. Bagaimana Kak? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Nabila. Mengapa menggunakan 5 kriteria, yaitu penghasilan, jumlah tanggungan, kondisi rumah, pekerjaan, dan status kepemilikan rumah. Yaitu kelima kriterianya tersebut dipilih karena merupakan indikator utama yang digunakan untuk menilai kondisi ekonomi masyarakat. Kriteria ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak Desa Mekarsari, sehingga sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dalam menentukan penerimaan bantuan sosial. Cukup, terima kasih. Baik, demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas pertanyaan dan masukannya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.